serta PPK Daljab 2022 Prodi Seni Rupa akan melaksanakan pengambilan video untuk tugas uji. Semoga bermanfaat untuk kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kakak selalu disiapkan. Siap, gerak. Menjadi depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Iksa gerabian, mulai. Iksa gerabian, selesai. Hadap kiri, gerak. Siap, gerak. Siap masuk. Kita mulai. Tolong di videonya paling depan. Kesiapan di tempat duduk. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu al-azim. Oke, bagaimana keadaan hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelumnya jangan lupa Kalian dan silakan SMK berdasarkan KTS mulai. Saya senyum, saya berhasil, saya juara. Siap, mulai. Disiplin, tanggung jawab, patuh taat, yes. Oke, kita sudah berdoa hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan melakukan absensi dulu hari ini. Hari ini saya akan panggil Gabriel, Siap ada. Amel, Siap ada. kita, Siap ada. Angelnya, Siap ada. hari ini yang nggak masuk siapa hari ini? Naila. Naila. Naila kemana Naila? Sampai Pak. Ini terus. Ika. Kak, ini. Sama. Lagi. Hari ini kita sudah masuk ke materi yang selanjutnya dari yang kemarin kita lakukan. Kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang perbedaan animasi 2D dan 3D. Oke, kira-kira ini saya ingin bertanya ke kalian. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa perbedaan? Ada yang tahu apa perbedaan antara animasi 2D dan 3D? Oke, silakan yang bisa silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jangan takut, nggak ada yang disalahkan, semua benar. Apa kira-kira perbedaan? Sekarang saya tanya dulu, animasi 2D itu apa sih? Animasi yang hanya memiliki Dua dimensi. ya, dua dimensinya itu apa? Dua dimensinya itu apa? Panjang kali lebar. Sedangkan yang 3 dimensi apa kira-kira? Yang mempunyai Ruang. yang ruang. Berarti ruang itu apa saja? Panjang, lebar kali tinggi. Oke.
Kalau gitu perbedaannya apa? Bermain 2D yang 3D. Jadi akan yang jawab tadi. Apa? Oke, yang 2D berarti dia memiliki uang. Berarti dia flat. Berarti yang 3D memiliki kedalaman ruang. Oke. Sekarang kita masuk ke apa namanya? Yang harus kita baca. Kalian baca apa tulisannya? Bagaimana mungkin kau mendapatkan hal luar biasa sedangkan kau belum kebiasaan hidupmu? Baik, Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak berubah, kamu tidak akan dapat apa-apa hari ini. Sebelum kamu belajar, tolong datangkan dulu spirit dari orang tua kalian. Untuk apa kalian berada di sini? Orang tua kalian punya semangat, punya harapan yang diberikan kepada kalian. Semoga anak saya menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Tujuannya. Hari ini materi yang kita dapat hari ini adalah menggambar konsep dasar objek 3D dalam bentuk sketsa rancangan HRD surface. Artinya kita akan membuat sebuah materi, sebuah sketsa yang berhubungan dengan 3 dimensi. Terutama di sini yang saya akan rancang adalah gambar meja. Meja, TABLE, table, meja. Kita akan membuat table hari ini konsepnya. Yang pertama, kita lihat tujuannya dulu. Belum masuk ke sana, kita masuk ke dalam tujuannya. Kita lihat tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini ada di sana ada 6, tapi yang kita pakai 3. Ada tujuan pembelajaran kita hari yang pertama adalah melakukan tahapan pembelajaran model project based learning dengan metode diskusi, praktek, presentasi, serta didik. Oke, mampu 1 menjelaskan karakteristik objek 3D dengan percaya diri. Jadi nanti kamu akan presentasi di depan, harus percaya diri. Kalau bisa overconfident nggak apa-apa. Itu bagus. Yang kedua, menggambar dan membuat konsep sketsa rancangan objek 3 dimensi berupa meja dengan kreatif. Kalau yang warnanya merah berarti stop. Kalau kita sedang berada di perempatan kan ada lampu merah, kuning, hijau. Karena di situ warnanya merah berarti kita stop. Berarti kita enggak lakukan. Yang kita lakukan hanya 2. Di pertemuan yang akan datang baru kita melakukan yang 3, 4, dan 5. Hari ini kita akan menyelesaikan 2. Tujuan pembelajaran kita hanya 2 hari ini. Menjelaskan karakteristik objek 3D dan menggambar sebuah konsep sketsa rancangan. Sampai sini tujuannya. Tujuan kita hari ini. Ada yang perlu kalian tanyakan? Ada 2, jelas atau belas. Kalau orang Jawa bilang belas atau jelas. Sudah jelas? Oke, lanjut. Setelah tujuan kita sudah selesai, tujuan kita sudah kita ketahui hari ini, dan kita akan menggambar ada 2 tujuan kita pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan apa sih yang akan kita capai di sana? Kompetensinya apa yang akan kita capai? Dari tujuan kita menggambar itu apa yang akan kita capai? Sasaran kita apa? Goalnya apa yang akan kita capai? Kamu bermain bola boleh menggiring bola cantik, lari sana, lari ke sana, opsi. Kalau nggak gol kan nggak bagus juga. Artinya di sini kamu akan mendapatkan tujuan kita pembelajaran hari ini apa, dan goalnya, kompetensi apa yang akan kita capai. Dari 1 tadi, menjelaskan karakteristik objek 3D. Di sana dengan tujuan itu kamu akan mendapatkan kompetensi apa? Hanya menjelaskan enggak, berarti kamu di sana akan tahu gambar 3 dimensi itu ciri khasnya apa sih, karakteristiknya apa sih, kok bisa dikatakan 3D, ya kan? Itu tujuan kita, goalnya kita itu. Jadi yang pertama tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menggambar dan membuat konsep itu di sana nanti kompetensi yang akan kita dapat adalah kamu akan dilatih atau mendapatkan sebuah pengetahuan baru, cara menggambar sketsa dari 3D. Seperti apa sih yang akan kita lakukan? Itu kompetensi. Untuk apa? Untuk apa kita mau belajar sketsa 3D?
Kenapa kamu nggak langsung di print aja Pak? Copy paste bisa. Kamu buka buka Google, buka AI, tinggal sebutkan gambar 3D langsung keluar. Tapi tujuan kita hari ini adalah supaya tangan kamu terbiasa dan otak kamu terbiasa sinkron untuk membuat sebuah sketsa 3D. Paham sampai sini goalnya? Kompetensi yang kita capai berarti kamu paham berarti. Tujuan kita tadi sudah jelas apa hasilnya yang akan kita dapatkan, kamu kan sudah dapatkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan bertanya. Kalau kurang jelas silakan. Jawab pertanyaan. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan setelah kita mengetahui tujuan kita, ada materi pembelajaran ini sudah saya kirimkan di di server file nanti yang bisa kamu baca. Sudah saya siapkan semua, mulai dari karakter string object sama pembuatan sketsa. Nanti bisa kamu baca di sana. Butuhnya kita literasi di sana. Untuk apa literasi itu? Supaya kita mengingat dan kita tuh punya konsep yang jelas apa yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Materi sudah siap di semua di di server file. Kita lanjutkan. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Apa itu model? Selama ini kita pembelajaran kan juga melakukan di pendekatan apa? Modelnya apa? Selama ini kita di SD, SMP, kita pokoknya masuk, kita belajar, mengerjakan tugas, selesai, kita pulang, kan? Sekarang kita akan menjelaskan tentang pendekatan model. Pendekatan itu apa yang akan kita lakukan? Pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan saintifik. Artinya apa? Apa-apa yang kita lakukan hari ini bisa kita pertanggungjawabkan secara saintis, secara logis. Bukan cuma angan-angan. Selama ini kan kita semua itu Pak jawabannya. Tapi sekarang bisa kita pertanggungjawabkan secara runtut. Bisa kita jelaskan secara matematis, secara logis. Makanya di situ kita pendekatan yang kita lakukan adalah saintifik. Model yang kita lakukan adalah project based learning. Apa itu project based learning? Maka kenapa itu? Jawaban sama saja. Oke, project based learning di sini adalah apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan dengan project. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, kamu boleh melakukan dengan cara apapun, dengan model, dengan teknik apapun. Yang penting goalnya adalah kita membuat gambar sketsa 3 dimensi. Kamu mau pakai sketsa yang realistis, mau pakai pointillis, mau pakai apapun itu, goalnya adalah kita membuat gambar 3D berupa sketsa. Itu model, itu dari model. Metodenya saya ceramah di sini, saya metodenya nanti kamu ada diskusi antar sejawat, kamu dan si A sama si B, si C dan si D, nanti akan terjadi diskusi di sana. Dan yang ketiga adalah penugasan yang akan saya berikan nanti. Oke, sampai sini paham? Lanjut. Nah ini kegiatan membaca tidak kurang sudah. Kamu saya nggak kelihatan ya? Oke, saya dulu. Nanti akan kita laksanakan hari ini sesuai dengan urutan ini, mulai dari pembentukan pertanyaan, bisa rencana project, bisa jadwal, monitor kegiatan kalian menggambar, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan, nanti kalian akan presentasi ini Pak. Satu atau dua atau tiga. Oke, nanti ada presentasi ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas berarti apa yang saya berikan hari ini? Jelas. Ada yang terlewatkan? Tidak. Oke. Nanti sebentar lagi saya akan membagikan LKPD. Apa sih LKPD? Gambar kerja serta diri. Jadi nanti kamu akan saya berikan gambaran untuk membuat sketsa. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan teori materinya sudah berada di server main file yang bisa kalian buka nanti di dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya tidak.
Ini kelas paling istimewa ini. Siap semua. Oke, garis besar sudah saya sampaikan. Oke, masuk. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan melakukan pretest dulu. Pretest tentang materi hari ini. Melalui apa? Saya akan melalui fisis. Kalian persiapkan fisis kalian. Kalian bisa menggunakan PC yang ada atau menggunakan gadget kalian. Silakan pilih yang mana yang bikin kamu senang pokoknya. Karena kita harus punya konsep pembelajaran ini adalah everyday is holiday. Yuk lanjut sampai selesai. Ayo Aprilia, belum ada yang menyusul. Kita masuk dalam materi. Oke, kita akan lihat materinya materi kita hari ini dulu. Materi kita ada di sini. Kita belajar kita ada di ini. Materi karakteristik objek 3D. Pembuatan sketsa. Oke. Akan saya terangkan sebentar di sini konsep dasar pembuatan 3D. Dari konsep lukis. Silakan lihat di papan. Saya akan terangkan kalian apa yang dimaksud dengan objek 3D. Kalau kita melihat sebuah lukisan, ini adalah gambar. Dia hanya mempunyai 2 dimensi. Dimensi apakah itu? Panjang kali lebar. Karena apa? Objek 2D itu hanya pengertiannya kan gini. Objek 2D adalah objek yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, yang mempunyai dimensi panjang kali lebarnya. Dia tidak bisa dari berbagai arah. Contoh, saya menggambar seperti ini. Ini adalah gambar 3D. Kenapa mau gambar 3D? Karena di sini mempunyai ruang. Oke. Kenapa kok memiliki ruang? Karena dia punya dimensi panjang kali lebar kali tinggi atau kedalaman ini. Yang dimaksud dengan 3D. Oke. Untuk menggambar nanti, yang harus kamu gambar nanti adalah ini. Bukan ini. Ini sketsa sederhana. Jadi nanti kamu silakan membuat objek 3D yang berupa meja. Itu sederhana. Artinya sederhana, dia yang penting konsepnya dapat. Tidak perlu ada artistik bisa, tidak perlu ada gambar. Di sini ada mutiara, ada gambar rayap di sini, tidak perlu. Jadi yang kamu gambar adalah 3 dimensi yang sederhana. Nanti silakan kamu konsepkan. Oke, setelah kita buat ini sudah. Kamu nanti juga akan dituntut konsepnya. Kenapa kamu membuat objek 3 dimensi yang kamu gambar? Itu konsepnya nanti kamu tuliskan. Kenapa kok kamu menggambar itu? Karena saya suka, Pak. Karena nenek saya punya meja seperti itu, Pak. Karena dinasti ini punya gambar seperti itu, Pak. Silakan nanti konsepnya kamu tulis konsepnya. Konsep ini nanti yang akan kita presentasikan dan bisa kamu diskusikan. Oke, meja sudah, konsep sudah. Jadi kita akan, kamu akan menggambar sketsanya. Sketsanya nanti sketsa kasar saja, secara sederhana.
yang nantinya gambar ini akan kita aplikasikan ke dalam aplikasi 3D. Kita menggunakan Google SketchUp, bukan Google SketchUp, tapi Google SketchUp. Sampai sini ada pertanyaan? Siap tidak? Oke. Sebentar lagi akan saya bagikan LKPD. Jadi nanti kamu silakan menggambar sketsanya, sketsa sederhananya. Setelah itu kita kumpulkan, kita evaluasi bersama, kita presentasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, LKPD-nya silakan dibagikan. Kamu silakan menggambar 3D-nya. Maka minta tolong bagikan LKPD-nya 1-1, 2-2, 3-3, terserah. Yang penting dibagikan dulu, nanti setelah selesai kita bahas. Oke, silakan. Oke, silakan. Setelah kita melaksanakan dari menggambar, sudah berapa menit yang lalu kita menggambar, kita sudah jenuh. Sekarang saya ingin melihat hasilnya dulu. Hasilnya dari apa yang sudah kalian kerjakan. Saya ingin ada yang presentasi di depan. Kira-kira siapa yang berani maju ke depan sebelum saya tunjuk? Silakan maju ke depan dulu untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Silakan, siapa yang berani? Oke, kamu dulu silakan presentasikan ke depan ke teman-teman kalian. Hasil karyamu seperti apa? Oke, silakan. Ya, masa berjuang bersama, perang berarti. Oke, di sini jalan sini sana. Biar kalian tahu. Oke, silakan presentasikan. Upload dulu untuk teman kalian. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. P. Amalia Nur Afni. Saya dari kelas MM2, absen 22. Saya akan mempresentasikan hasil sketsa 3 dimensi saya. Di sini ada sketsa 3 dimensi dengan tema meja dengan ukuran lebar 8 cm, panjang 6 cm dan tinggi 5 cm. Sekian presentasi dari saya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Pintu Debisa Putri dari kelas 11 MM2 nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar 3 dimensi saya dengan panjang 5 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 9 cm. Sekian
Kita melaksanakan pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai kita presentasi dengan sejumlah teman-teman kalian yang luar biasa tadi. Kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini apa? Jadi hari ini kita sudah bisa membuat sebuah konsep, kita bisa mengetahui karakteristik gambar 3D, dan kita juga bisa membuat sketsanya. Berarti hari ini kesimpulannya adalah kita sudah mendapatkan beberapa materi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita membuat sketsa dengan ini. Oke? Sebelum kita tutup, saya ingin mengevaluasi sedikit dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi nanti gini, evaluasinya apa sih? Ketika kalian membuat sebuah karya 3D atau sketsa apapun itu, jangan lupa referensinya harus kita baca dulu. Materi yang sudah saya kirimkan dibaca apa kira-kira yang bisa kamu dapatkan. Terus, ketika kamu presentasikan, jangan pernah malu-malu dengan karya kita. Apapun itu adalah karya kita punya konsep di sana, kita punya mimpi di sana, kita punya sebuah arti yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kalian. Ketika kita presentasikan, kita jangan pernah malu-malu. Kamu harus percaya diri lebih. Karena apa? Untuk membawa konsep kamu ke publik. Untuk penutup, jangan lupa minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan bertemu dengan materi yang lanjutannya ini. Kita akan mengaplikasikan sketsa yang kamu buat ke dalam aplikasi 3D menggunakan Robot Sketcher. Tugas kalian di rumah nanti adalah mencoba membuat sketsa tadi di dalam bentuk 3D sederhana, belum kompleks, sesuai dengan tutorial yang sudah saya berikan di LMS kita. Bisa kamu cek di sana nanti. Oke, sebelum kita tutup, sekarang saya berikan kontes. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa dalam ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Untuk melakukan proses ini, kalian persiapkan puisi kalian. Kalian bisa menggunakan HP atau laptop yang komputer yang sudah tersedia. Oke, silakan masuk di dalam puisi. Jangan lupa, kita punya quote hari ini. Lakukan segala sesuatu kita dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang kita dapatkan dapat bantuan dari Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri, tolong disiapkan doanya sebelum kita pulang, supaya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Dan semoga kamu selamat sampai tujuan. Sampaikan salam saya ke kedua orang tua kalian, karena hari ini karena sudah saya berikan materi, semoga bermanfaat pada. Siapkan di rumah siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat tempat gerak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut karena orang tua kalian menunggu kalian di rumah. Sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dengan manfaat. Oke, silakan 2 kali siap gerak. Oke, silakan tinggalkan kelas secara rapi, masukkan bukunya di atas. Oke, silakan.